Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Satria Perdana dari Prodi S1 Akuntansi dengan NPM C1 C024146. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa yang saya pahami dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-15 mata kuliah Bahasa Indonesia. Baiklah, masuk pada isinya, yaitu pertemuan yang pertama, yaitu membahas hakikat dan perkembangan bahasa Indonesia. Pada pertemuan ini yang dibahas yaitu tentang esensi evolusi bahasa Indonesia. Diskusi mencangkup bagaimana bahasa Indonesia berkembang dari berbagai dialek lokal dan bagaimana ia menjadi bahasa nasional yang digunakan secara luas di Indonesia. Hakikat bahasa Indonesia juga dibahas, termasuk perannya dalam menyatukan berbagai suku dan budaya di Indonesia. Selanjutnya pada pertemuan kedua, yaitu tentang sikap berbahasa Indonesia. Pada pertemuan ini berfokus pada pentingnya memiliki sikap yang positif terhadap bahasa Indonesia. Dan ini termasuk menghargai bahasa sebagai alat komunikasi yang penting, menjaga kebersihan dan kejelasan dalam bahasa, serta mempromosikan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari kita. Selanjutnya, setelah pertemuan kedua, yaitu pertemuan ketiga, yaitu membahas tentang teks dalam kehidupan akademik untuk penanaman nilai dan hakikat bahasa Indonesia sebagai penghala ilmu pengetahuan. Pada pertemuan ketiga ini membahas yaitu menyoroti peran teks dalam pendidikan akademik dan bagaimana teks-teks tersebut membantu menanamkan nilai-nilai dan hakikat bahasa Indonesia. Dan ini juga membahas bagaimana bahasa Indonesia berfungsi sebagai penghala ilmu pengetahuan dan memungkinkan akses ke berbagai disiplin ilmu dan pengetahuan tersebut. Selanjutnya pada pertemuan keempat yaitu menjelaskan tentang menjelajahi dunia pustaka dari berbagai sumber referensi digital. Pada pertemuan keempat ini berfokus pada penggunaan sumber referensi digital dalam penelitian dan pembelajaran. Ini mencakup cara menemukan, mengevaluasi, dan menggunakan sumber-sumber ini secara efektif untuk mendapatkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya. Setelah pertemuan keempat, yaitu pertemuan kelima, akan membahas tentang teori presentasi ilmiah. Pada pertemuan kelima ini akan menjelaskan teori-teori dasar yang mendasari presentasi ilmiah, dan ini termasuk struktur dasar dari presentasi ilmiah, tujuan-tujuan presentasi, serta keterampilan yang diperlukan untuk menyampaikan informasi secara efektif kepada audiens ilmiah. Setelah pertemuan kelima, lanjut pada pertemuan keenam dengan pertemuan ketujuh, yaitu membahas tentang mendesain proposal kegiatan. Mendesain proposal kegiatan pada pertemuan ini akan membahas tentang berkaitannya dengan proses merancang proposal untuk kegiatan atau proyek tertentu. Dan ini mencangkup langkah-langkah dalam menyusun proposal, mulai dari identifikasi kebutuhan, penetapan tujuan, perancangan metodologi, hingga perencanaan evaluasi. Fokus utamanya adalah memastikan bahwa proposal tersebut jelas, terstruktur, dan memiliki potensi untuk mencapai hasil yang diinginkan. Lanjut pada pertemuan ke-9. Pada pertemuan ini membahas tentang melaporkan dan mempresentasikan hasil kegiatan. Pada pertemuan ke-9 ini pembahasannya berfokus pada cara-cara efektif untuk melaporkan dan mempresentasikan hasil dari suatu kegiatan, dan juga mencangkup langkah-langkah dalam menyusun laporan, mulai dari pendahuluan, metode,
hasil hingga kesimpulan. Teknik presentasi juga dibahas, termasuk penggunaan visualisasi data dan alat bantu lainnya untuk menyampaikan informasi secara jelas dan menarik. Selanjutnya pada pertemuan ke-10 dan ke-11 yaitu membahas tentang mendesain proposal penelitian. Mendesain proposal penelitian pada pertemuan ini akan menjelaskan proses perancangan proposal penelitian dan juga termasuk identifikasi masalah penelitian, penetapan tujuan, pemilihan metode, dan perancangan metodologi. Fokus utama pada pertemuan ini adalah memastikan bahwa proposal tersebut dirancang dengan baik sehingga dapat diterima oleh lembaga atau pihak yang berwenang. Selanjutnya pada pertemuan ke-12 dan juga ke-13 yaitu pembahasan tentang melaporkan dan mempresentasikan hasil penelitian tersebut. Pada pertemuan yang ke-12 dan ke-13 ini akan membahas cara-cara efektif untuk melaporkan dan mempresentasikan hasil penelitian dan juga mencangkup struktur laporan penelitian termasuk abstrak, pendahuluan, metode, hasil, diskusi, dan kesimpulannya. Dan teknik presentasi hasil penelitian juga dibahas, termasuk cara menyajikan data secara visual dan analisis temuan. Dan pada pertemuan terakhir yaitu pertemuan ke-14 dan 15 akan membahas yaitu tentang menulis dan mempresentasikan artikel ilmiah dari hasil laporan penelitian. Pada pertemuan ini pembahasannya berfokus pada penulisan dan presentasi artikel ilmiah berdasarkan hasil laporan penelitian. Dan ini juga mencangkup langkah-langkah dalam menulis artikel ilmiah seperti penentuan judul, menyusun abstrak, dan mengorganisir isi artikel sesuai dengan format yang berlaku. Teknik presentasi artikel ilmiah juga akan dibahas pada pertemuan ke-14 dan 15 ini, termasuk cara menyajikan temuan secara jelas dan meyakinkannya. Baiklah, sekian dari saya, M. Satria Perdana. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.